Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Sofitri dengan nomor BP 2001032035 dari kelas 2C D3 Teknik Listrik jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya dengan judul Realitas Akhlak Remaja Islam Saat Ini dan Solusi untuk Memperbaikinya. Makalahnya berjudul tentang realitas akhlak remaja Islam saat ini dan solusi untuk memperbaikinya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu latar belakangnya dari makalah tersebut. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Ia dengan takwa yang akan dibicarakan nanti merupakan buah pohon Islam yang berakarkan akidah, bercabang, dan berdaun syariah. Nabi Muhammad SAW yang diutus menyempurnakan akhlak manusia itu disebut dengan akhlak Islam atau akhlak Islami. Karena bersumber dari wahyu Allah yang kini terdapat dalam Al-Quran yang menjadi sumber utama agama dan ajaran Islam. Di kalangan umat Islam, masalah yang penting yang sering kurang digambarkan secara baik dan benar kalau dibandingkan dengan penggambaran tentang syariat, terutama yang berhubungan dengan sholat, sehingga akibatnya karena tidak mengenal butir-butir akhlak menurut agama Islam dengan praktik, tingkah laku kebanyakan orang Islam tidak sesuai dengan akhlak Islam yang disebut dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan beliau sehari-harinya. Suri teladan yang diberikan Rasulullah selama hidup beliau merupakan contoh akhlak yang tercantum dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, ada banyak ayat yang memerintahkan kita agar menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik dan menjanjikan balasan kebaikan di dunia serta pahala yang sangat besar di akhirat nantinya. Sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang berisi tentang supaya mentauhidkan Allah, setelah perintah yang agung tersebut, dia menggiringnya dengan seruan agar seorang hamba selalu berbuat kebajikan dan berakhlak mulia kepada seluruh manusia. Akan halnya keteladanan yang telah diberikan Rasulullah, perihal ibadah dan akhlak, hal tersebut berada dalam puncak keluruhannya. Manusia menemukan ibadah Rasulullah dan akhlaknya yang universal sebagai contoh yang paripurna dan pelita yang menaringannya. Nah, remaja yang tidak memiliki kondisi yang kuat semenjak anak-anak, maka mereka tidak akan mampu membentengi dirinya sehingga mereka sering terjerumus pada hal-hal yang negatif, sehingga terjadilah krisis akhlak di kalangan remaja dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan norma-norma agama. Misalnya, tidak melaksanakan ibadah sholat, tidak pernah membaca Al-Quran, melawan dengan orang tua, tidak menghormati guru, berbohong dan tidak menghargai sesama. Dalam hal ini, pendidikan sering dianggap penting dan mampu menanggulangi itu semua, baik itu secara pendidikan formal ataupun non-formal ataupun pendidikan informal di dalam keluarga. Akan tetapi, dalam hal ini, pendidikan informal memegang kendali utama dan menjadi tanggung jawab orang tua, sebab sebagian waktu anak dihabiskan dalam lingkungan keluarga. Sehingga dalam pendidikan keluarga ini mampu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Sebagai generasi muda, remaja muslim seharusnya mencerminkan perilaku muslim yang memiliki keterikatan dengan kegiatan beribadah umat Islam. Sikap dan perilakunya islami, sopan santun, dan menunjukkan budi pekerti yang mulia, pikiran dan langkah-langkah tindakan dinavasi oleh nilai-nilai Islam. Mereka berkaya dan berjuang untuk menegakkan kalimat Allah dalam rangka beribadah mencari keridhaannya. Berbagai upaya untuk menanggulangi krisis akhlak remaja seperti upaya tokoh agama dan sebagainya. Nah, tentu rumusan masalahnya yang pertama secara garis besar saya akan membahas tentang faktor-faktor krisis akhlak pada kehidupan remaja, dan yang kedua, apa sih upaya untuk menanggulangi krisis akhlak pada kehidupan beragama pada remaja. Nah, yang pertama kita membahas yang poin pertama, yaitu faktor-faktor krisis akhlak pada kehidupan remaja.
Sebelum mengetahui krisis-krisis akhlak tersebut, kita perlu mengetahui akhlak itu yang bagaimana. Menurut Ibnu Mishkawi, akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, tetapi menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dan menurut Ibrahim Anis mengatakan bahwa akhlak itu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik itu buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Terus, apa sih karakteristik dari akhlak itu sendiri? Nah, karakteristik dari akhlak itu sendiri berbagai macam, yaitu adanya sifat universal, logis, menyentuh perasaan hati nurani, memiliki dimensi tanggung jawab, baik itu secara sektor pribadi maupun masyarakat. Akhlak Islami selalu memandang manusia sebagai insan yang terdiri dari aspek jasmani maupun rohani yang dibangun secara seimbang. Nah, kita mengetahui nih, akhlak itu definisinya sebagai gambaran jiwa yang menyebabkan terjadinya tingkah laku atau perbuatan sehingga berakhlak atau tidaknya seseorang dapat dilihat dari tingkah laku atau perbuatannya. Nah, oleh karena itu, tingkah laku atau perbuatan seseorang merupakan cerminan dari jiwanya itu sendiri. Dan akhlak itu merupakan suatu tingkah laku dengan jiwanya seseorang dapat menimbulkan dorongan kebaikan atau keburukan yang bersifat terpuji maupun tercela tentang perkataan dan perbuatan manusia serta merupakan tingkah laku atau hal ihwal pada seseorang karena telah dilakukan secara berulang-ulang maupun terus-menerus. Nah, kita mengetahui nih apa tuh definisi dari krisis akhlak. Krisis akhlak itu sendiri adalah pengaruh berbahaya yang ditimbulkan dari tingkah laku atau perbuatan dalam diri manusia dan cenderung untuk berbuat kepada perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai agama yang mendatangkan akibat negatif. Macam-macam akhlak itu terdiri dari dua, yaitu akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah ini segala tingkah yang terpuji yang biasa dinamakan dengan fadilah atau keutamaan, yang berarti sesuatu yang memberikan kemenangan. Contoh dari akhlak mahmudah itu sendiri yaitu seperti setia, pemaaf, benar, menepati janji, memelihara, dan sebagainya, yang bersifat positif lah. Setelah itu, untuk akhlak masmumah ini tabiat atau tingkah laku atau penagai tercela yang dapat mendatangkan kehancuran baik terhadap diri sendiri maupun untuk masyarakatnya. Contohnya seperti egois, kikir, dusta, meminum khamar, khianat, dan sebagai perilaku-perilaku yang tercela. Nah, terus apa sih pengaruh krisis remaja, krisis akhlak pada pengamalan ibadah remaja? Nah, ada beberapa pengaruh nih dalam remaja yang memiliki krisis akhlaknya. Yang pertama itu pengamalan ibadah sholatnya. Pengamalan ibadah sholatnya tentu tidak seperti biasanya. Seperti ibadah sholat itu merupakan kewajiban umat beragama Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, muda ataupun tua, di saat senang ataupun susah, kita harus tetap melaksanakan karena sifatnya itu adalah wajib. Bahkan di saat kita sakit, kita harus tetap melaksanakannya. Oleh karena itu, sholat merupakan tiang agama dan menjadi amal ibadah kita di akhirat nanti. Yang kedua, ibadah puasa. Dalam memperbaiki akhlak, kita dapat berpuasa. Karena dengan berpuasa, kita dapat melatih kesabaran dan menahan nafsu dari godaan. Jadi, remaja yang terkena krisis akhlak, ia tidak akan melaksanakan ibadah puasa. Sebagian besar ya. Yang ketiga yaitu bersedekah. Sedekah merupakan ibadah yang dapat memperbaiki akhlak dan menjalin ikhwah Islamiyah.
Bersedekah adalah menyisihkan dari sebagian rezeki kita kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga kita dapat menjalankan silaturahmi sesama umat beragama Islam. Tetapi para remaja tidak peduli terhadap kegiatan beramal soleh karena tidak tahu nih mengenai hakikat ikhwah Islamiyah. Yang keempat itu tentu ikhwah Islamiyah. Manusia itu merupakan makhluk yang sosial, yang artinya tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Maka Rasulullah SAW pun mengajarkan agar umat manusia khususnya yang beragama muslim untuk saling menjaga persaudaraan silaturahminya. Terus, penyebab timbulnya krisis akhlak pada remaja ada beberapa hal. Yang pertama, krisis akhlak terjadi karena longgarnya pegangan terhadap agama, seperti jarang ibadah tadi. Yang kedua, krisis akhlak itu terjadi karena kurangnya bimbingan dari orang tua terhadap anaknya. Yang ketiga, disebabkan karena lingkungan sekitar yang kurang bersosialisasi tentang kegiatan seperti keagamaan. Yang keempat, yaitu karena belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari para remaja karena terbawa arus budaya yang kurang baik seperti pergaulan bebas dan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Yang kelima yaitu tentu kurangnya kegiatan keagamaan. Nah, kita berada di poin yang utamanya nih, krisis akhlak pada kehidupan beragama remaja. Krisis akhlak pada kehidupan beragama remaja dapat diketahui oleh pengaruhnya dalam bidang ibadah, baik ibadah mahda maupun ibadah gairi mahda, di mana frekuensi kegiatan ibadah sangat minim sekali, bahkan tidak ada sama sekali nih. Padahal sebelumnya remaja itu sering melakukan ibadah, baik itu secara berjamaah maupun di rumah. Tetapi setelah remaja tersebut terkena dampak krisis akhlak, secara pelan dan pasti kegiatan itu satu persatu mulai ditinggalkannya. Padahal kita tahu nih, di dalam tubuh remaja sifat yang paling menonjol adalah sifat sosial. Sifat sosial itu apa sih? Sifat sosial pada remaja ada yang bersifat positif maupun negatif. Apabila sifat yang menonjol itu bersifat negatif, maka remaja itu mudah sekali nih melakukan perbuatan-perbuatan antisosial yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Sedangkan nih, apabila sifat yang menonjol itu sifat positif, maka remaja tersebut mampu mengatasi peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehingga ia akan berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik itu agama maupun masyarakat. Terus bentuk krisis akhlak itu sendiri apa? Yang berbagai macam ya. Pertama itu adalah perkelahian. Remaja tuh sering sekali nih melakukan yang namanya perkelahian. Yang kedua itu pencurian atau pencopotan karena mungkin akibat dari kebutuhan ekonomi mereka. Dan mungkin karena adanya pengaruh dari kebutuhan konsumtif yang ada dan sebagainya. Yang ketiga yaitu minuman keras. Nah, kasus minuman keras ini disebabkan karena faktor lingkungan yang setempat, di mana hampir setiap tempat seperti toko-toko ataupun kedai menyediakan minuman keras, sehingga menarik perhatian para remaja untuk mencobanya. Ditambah lagi promosi yang gencar akan khasiat kenikmatan dari minuman keras tersebut. Yang keempat yaitu seperti perjudian, pemerasan, dan mengganggu ketertiban umum. Nah, apa sih nilai yang terkandung dalam akhlak? Nilai yang terkandung dalam akhlak itu utamanya itu adalah amanah, benar, menepati janji, memelihara kesucian atau al-ifah, malu, al-hahya, keberanian, as-saja'ah, kekuatan, kesabaran, kasih sayang, ar-Rahman, hemat, pemaaf, menerima apa adanya, dan sederhana.
Akhlak mempunyai nilai yang terkandung di dalamnya seperti yang dijelaskan di atas. Maksud dari arti tersebut, setiap umat muslim yang berakhlak, mereka mempunyai sifat dan watak yang baik seperti selalu sabar dalam menghadapi cobaan serta berkata jujur dalam mengungkapkan sesuatu pendapat kepada orang lain. Karena akhlak mulia terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan terpuji. Nah, kita memasuki poin kedua nih. Apa sih upaya dalam krisis akhlak pada kehidupan beragama pada remaja? Yang pertama, kita harus memakai nih metode pembinaan akhlak dalam Islam. Adapun metodenya sesuai dengan rukun Islam. Yang pertama, rukun Islamnya itu adalah mengucapkan kedua kalimat syahadat. Kalimat ini mengandung pernyataan bahwa selama hidupnya manusia hanya tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulullah dan sudah dapat dipastikan akan menjadi orang yang baik. Yang kedua, mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat yang dikerjakan akan membawa pelakunya terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat ini mengandung didikan akhlak, yaitu agar orang yang melaksanakannya dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir, mementingkan diri sendiri, dan membersihkan hartanya dari hak orang lain, yaitu hak fakir miskin dan seterusnya seperti duafa dan lain-lain. Yang keempat, rukun Islamnya itu adalah ibadah puasa. Bukan hanya sekadar untuk menahan diri dari makan dan minum ya, tetapi lebih dari merupakan latihan dari menahan diri dari keinginan melakukan perbuatan keji yang dilarang, seperti marah. Yang kelima yaitu rukun yang kelima, ibadah haji. Dalam ibadah haji ini nilai pembinaan akhlaknya lebih besar lagi nih dibandingkan dengan nilai pembinaan akhlak yang ada pada ibadah dalam rukun Islam lainnya. Yang kedua tuh apa sih upaya untuk menanggulangi krisis akhlak remaja? Yang pertama itu tentu kita melalui pendidikan di lingkungan keluarga. Menurut analisa penulis, kurang berhasilnya keluarga dalam membina akhlak disebabkan karena kurang pedulinya orang tua terhadap anaknya. Orang tua selalu sibuk dengan pekerjaan tanpa harus memperhatikan kegiatan anaknya dan perkembangan anak-anaknya, bahkan tidak jarang terjadi pertengkaran. Pendidikan dan perlakuan orang tua hendaknya menjamin segala kebutuhan baik fisik maupun psikis. Jadi, parenting itu perlu untuk kita mendidik dan menanamkan akhlakul karimah kepada anak. Yang kedua yaitu memasukkan ke sekolah yang beragama Islam, bahwa upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat sudah cukup baik nih dan sesuai dengan teori, tetapi dalam pelaksanaannya tentu kita harus memasukkan ke lingkungan yang mendukungnya untuk menanamkan akhlak yang baik. Yang ketiga yaitu melalui tokoh masyarakat, di mana lingkungan yang kurang harmonis secara pelan dan pasti akan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dengan mengisi waktu kosongnya seperti karang taruna dan sebagainya, diharapkan melalui wadah ini pun remaja dikumpulkan dan untuk mengikuti kegiatan yang bersifat umum maupun agama, sehingga dapat terbina dengan baik maupun berkurangnya kegiatan yang tidak manfaat dan lainnya seperti dan upaya yang dilakukan antara tokoh agama dan masyarakat untuk menanggulangi krisis akhlak pada kehidupan remaja, yaitu menanamkan jiwa keagamaan, melaksanakan pendidikan akhlak secara baik itu secara di lingkungan keluarga maupun sekolah maupun masyarakat, membekali anak-anak dengan pengetahuan yang banyak, dan serta memberi pembimbingan secara intensif yang bukan bersifat mengenai pelatihan-pelatihan saja, tetapi mengenai mental spiritual, serta untuk membentuk masyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang. Yang terakhir itu memotivasi orang agar mampu mengamalkan akhlak yang baik. Nah, sekian dari presentasi saya pada kali ini. Baik itu kurang maupun lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.